Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Dulu waktu saya kecil, Presiden Gus Dur pernah mengatakan, DPR di Konoha itu seperti taman kanak-kanak, tidak dewasa. Bubarkan saja itu DPR. Begitu kata Gus Dur waktu saya kecil. Dulu saya kurang percaya, tapi sekarang ini saya baru tersadar. Ternyata apa yang diucapkan Gus Dur itu benar adanya. Apa alasannya? Baru-baru ini ada seorang menteri bernama Pigai mengajukan kebebasan beragama di Konoha. Namun naasnya gugatan atau ajuan ini ditepis atau dibatalkan atau ditolak oleh DPR SDM rendah yang ada di Konoha. Begini jadinya kalau DPR di Konoha itu dipilih oleh masyarakat yang SDM rendah. DPR SDM rendah biasanya dipilih oleh masyarakat yang SDM rendah. Ini berbanding lurus ya. Bagaimana kronologinya? Kenapa gugatan daripada Menteri HAM ini atau Pigai ini ditolak oleh DPR yang ada di Konoha? Apa alasannya? Apakah karena DPR ini takut umatnya pergi ke agama yang baru? Apakah si DPR SDM rendah yang ada di Konoha ini takut kehilangan umat? Sepertinya saya mencium roman-roman atau bau-bau takut kehilangan umat. Benarkah seperti itu? Bagaimana jawaban yang sebenarnya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Mari kita mulai. Jadi beberapa hari yang lalu Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan undang-undang kebebasan beragama di Konoha. Agar apa? Agar bisa memeluk kepercayaan di luar daripada agama resmi ya, di luar daripada agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, Katolik, Hindu dan lain sebagainya ya. Di luar daripada itu ya. Jadi tujuan daripada Pigai ini ya biar agama-agama lokal seperti agama Kejawen, agama Mermalim, agama Sunda Wiwitan, agama Kaharingan, agama Buri dan lain sebagainya bisa masuk agama resmi di Konoha. Tujuan Pigai ini sebenarnya sangat baik. Karena apa? Karena agama yang jadi tuan rumah itu sebenarnya agama lokal ya. Mohon maaf ya, agama-agama yang resmi sekarang ini rata-rata dari luar ya. Agama Kristen kan agama dari luar ya, dan lain sebagainya. Jadi tujuan daripada Pigai ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat bagus, sangat-sangat jenius ya. Acungkan jempol kepada Pak Pigai ini. Jadi saya akan dukung beliau. Ya, apapun yang dilakukan beliau untuk mempertahankan ini, untuk menjebolkan undang-undang ini, saya akan dukung mati-matian ya. Saya akan dukung sebagai influencer ya. Saya akan tetap mengikuti apa kebijakan beliau. Kalau kita gali lagi lebih dalam lagi, misalnya apa sih yang dimau oleh DPR Konoha ini? Apa sih yang dimau oleh DPR SDM rendah ini? Kenapa dia menolak? Padahal kan tujuannya kan sangat mulia. Bayangkan coba ya, Natalius Pigai ini pengen apa? Pengen menjadikan agama-agama lokal itu untuk jadi agama resmi. Tujuannya apa? Tujuannya gini guys ya. Jadi saya bisa menangkap pikiran-pikiran daripada Menteri HAM ini. Apa itu? Kalau misalnya nih agama-agama lokal ini tidak diresmikan, maka lama-lama agama lokal ini akan bisa hilang guys. Dengan cara apa? Ya kalau misalnya pemerintahan Konoha mengatakan di KTP harus ada agama ya, terus agama lokal memilih agama apa? Ya kan? Menurut kalian gimana? Kalau misalnya pemerintah Konoha mengatakan semua orang yang ada di Konoha itu harus beragama, terus agama lokal gimana? Masa harus memilih agama impor gitu? Mohon maaf. Masa harus memilih agama lain? Padahal agama tuan rumah ya, agama asli warga Konoha itu adalah agama lokal. Jadi bayangkan ya, analoginya seperti ini. Ada pribumi ya. Nah, pribumi ini sudah ada ribuan tahun di Konoha ya, puluhan ribuan tahun di Konoha. Nah, terus ada pendatang nih, datang sekitar ya kurang lebih 3.000 atau ya 2.000-an tahun yang lalu misalnya datang. Terus tiba-tiba ya pendatang ngomong seperti ini,
kalian harus ngikut ke kita, kalian harus ngikut ke agama kita. Nah seperti itu. Bagaimana perasaan Anda yang nonton video ini? Jadi kalau nenek moyang kita itu ya, kalau bisa teriak dari kubur misalnya, mereka akan mencak-mencak, mereka akan marah-marah. Apa-apaan seperti ini? Kenapa kalian tidak peduli dengan agama lokal dan sebagainya? Ya kalau nenek moyang kita bisa teriak, pasti mereka akan teriak ya. Mereka akan menangis. Karena apa? Karena kita sudah meninggalkan ajaran lokal. Kalau misalnya mengatakan agama lokal itu kan menyembah berhala dan sebagainya bla bla bla. Coba saya nantang yang nonton video ini ya. Saya mau challenge yang nonton video ini. Coba sebutkan satu agama yang tidak menyembah berhala. Ya. Coba sebutkan. Kalau misalnya Anda mengatakan agama impor nggak menyembah berhala, masa iya? Kita ambil contoh misalnya agama Yahudi misalnya. Agama Yahudi itu kenapa meratapi tembok? Itu kan berhala namanya. Kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujuran, mereka itu meratapi tembok, menyembah tembok. Apakah mereka itu menyembah tembok? Enggak kan? Jadi kalau misalnya Anda mengatakan agama lokal itu menyembah kuburan, menyembah apa segala macam, ya nggak jadi masalah. Kalau misalnya menyembah alam gitu, pohon dan sebagainya, itu kan representasi daripada menyembah kuburan palsu ya kan. Sama seperti perumpamaan agama Yahudi itu, ya menyembah tembok misalnya, meratapi tembok, itu kan bisa aja kita katakan, oh itu menyembah tembok. Kita bisa mengatakan seperti itu. Sama seperti agama lokal misalnya, kalau agama lokal itu menyembah laut misalnya, oh mereka menyembah laut, mereka akan masuk neraka. Ya, jangan seperti itu dong. Agama Kristen juga, Katolik menggunakan kemenyan kok, dibakar kemenyan di gereja. Bisa aja kita katakan itu semacam berhala kan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu representase, itu bukan berhala. Sama agama lokal juga seperti itu. Agama lokal itu menggunakan tangan seperti ini ke laut, itu bukan menyembah laut, tapi berterima kasih. Kalau boleh jujur, ya. Jadi pada esensinya agama itu subjektif bukan objektif. Cuman saya melihat di Konoha itu orang beragama itu berpikir bahwa agamanya yang paling objektif, agama yang paling masuk akal, agamanya yang jauh dari berhala. Padahal definisi dari berhala kita nggak tahu. Definisi dari berhala kita nggak tahu. Bisa aja orang yang beragama korupsi, itu namanya berhala. Berhala apa? Berhala sama duit, menyembah duit itu namanya. Jadi pemahaman agama di Konoha itu masih sangat-sangat dangkal ya, terutama DPR SDM rendah. Masa DPR SDM rendah ini mengatakan nggak boleh, nggak ada urgentnya, nggak ada urgentnya kita mengatakan seperti itu. Ya, nggak ada urgentnya kita mengesahkan undang-undang seperti itu karena undang-undang sebelumnya sudah ada. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau undang-undang sebelumnya jalan, ya, itu tidak tumpang tindih misalnya, kenapa ada ya di Konoha pembubaran ibadah paksa gitu, mempersekusi rumah ibadah orang lain, sedangkan ya ada undang-undangnya, bisa terjadi hal seperti itu. Saya mencium ya bau-bau takut kehilangan umat. Mungkin DPR SDM rendah ini, dugaan saya akan takut ya kehilangan umat mungkin ya. Mudah-mudahan dugaan saya salah ya. Dugaan saya seperti itu. Menurut kalian gimana? Jadi bisa aja DPR SDM rendah ini tahu ya hal seperti ini bagus. Biar apa? Biar agama-agama lokal itu survive ya, tidak ditinggalkan, tidak makin punah dan lain sebagainya. Tapi DPR SDM rendah ini takut kehilangan umat. Bisa aja seperti itu. Terlalu takut. Nanti kalau saya meresmikan nanti banyak yang pindah ke agama baru. Bisa aja seperti itu kan, dugaan saya. Jadi masa DPR SDM rendah seperti ini nggak bisa berpikiran maju, nggak bisa menghargai agama lokal? Dasar DPR SDM rendah. Terus di kolom komentar ya, tagar DPR SDM rendah ya. Masa jawabannya sangat-sangat sangat tidak masuk akal. Urgentnya di mana? Kita kan sudah bebas dalam beragama, begitu kata DPR SDM rendah. Kita kan sudah bebas dalam beragama, bebas endasmu. Gak ada bebas-bebasnya beragama di Konoha. Ya, kalau misalnya
pemerintah Konoha mengatakan kita harus memeluk ke 6 agama yang ada di Konoha, itu bukan kebebasan namanya. Kalau kebebasan beragama itu sama seperti di Amerika. Di Amerika itu mau lu menyembah apa kayak bodoh amat. Itu namanya demokrasi dalam beragama. Asal jangan mengganggu orang lain. Itu yang namanya demokrasi dalam beragama. Bukan seperti di Konoha. Di Konoha itu lu bebas beragama tapi cuma 6 doang ya. Itu sama aja seperti misalnya lu bebas makan buah tapi cuma 6 buah doang ya, yang lain mah nggak boleh. Itu bukan kebebasan namanya. Itu bukan kebebasan dalam beragama. Itu namanya akal-akalan. Itu namanya politik. Biar apa? Biar tidak kehilangan umat. Itu namanya politisi dalam beragama, politisasi dalam beragama tanpa kita sadari. Kenapa kita tidak menghargai agama lokal? Padahal agama lokal yang pertama yang ada di Konoha, mereka adalah tuan rumah. Masa kita tidak menghormati tuan rumah? Kenapa kita tidak menghormati jasa-jasa daripada nenek moyang kita? Kenapa? Apakah karena kita takut kehilangan umat? Ya, menurut kalian gimana? Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Apakah DPR SDM rendah ini kehilangan umat atau tidak? Jujur ya, saya benci banget dengan SDM rendah seperti ini. Kenapa SDM rendah seperti ini bisa ada di Konoha? Kenapa DPR SDM rendah seperti ini ada di Konoha? Apa alasannya? Ya karena masyarakat Konoha itu berpikirnya masih SDM rendah. Jadi SDM rendah itu akan memilih DPR yang SDM rendah. Ya, di Konoha itu ya kalau memilih DPR kan ya, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Biasanya mereka akan digaji dulu ya. Dengan apa? Ya dengan iming 200 per kepala, serangan fajar bos. Masa nggak tahu? Biasanya mereka dikasih serangan fajar biar apa? Biar memilih. Jadi buah daripada DPR SDM rendah seperti ini, buah daripada pemilihan daripada masyarakat yang SDM rendah seperti ini akan menghasilkan DPR SDM rendah. Makanya Pak Gus Dur mengatakan DPR itu seperti taman kanak-kanak. Ini buktinya. Karena apa? Karena bukan cuma Pak Pigai aja, Pak Menteri ini aja yang mendukung kebijakan ini. Bahkan dugaannya NU juga mendukung kebebasan dalam beragama. NU sekalipun, organisasi paling gede di Konoha, mendukung. Bayangkan. Masa DPR SDM rendah ini gak mendukung? Kesel banget saya. Silakan share video ini ya, karena ini sangat penting guys ya. Ini adalah kebebasan dalam beragama di Konoha. Kita nggak ngerti sebenarnya kebebasan dalam beragama. Kebebasan dalam beragama itu sok lu mau beragama kayak mau nggak kayak itu kebebasan dalam beragama. Kalau lu memilih agama apa kayak bodo amat. Itu kebebasan dalam beragama. Bukan lu harus beragama ya. Terus agamanya nih 6 ya. Lu harus makan buah ya. Ini buahnya cuma 6 doang ya. Yang lain nggak bisa, ini nggak bisa. Itu namanya otoriter dalam beragama. Bukan kebebasan dalam beragama. Bayangkan Amerika saja ada ratusan agama di sana. Ya. Masa kita kalah dengan Amerika? Bukannya kita nyontek demokrasinya Amerika? Kenapa kita hanya menyontek demokrasinya? Terus kita nggak menyontek kebebasan mereka dalam beragama? Itu adalah kebebasan dalam beragama seperti di Amerika. Saya dari dulu menyuarakan ini. Kebebasan beragama kita itu sebenarnya bukan seperti ini. Kebebasan dalam beragama sok lu mau pilih agama apa aja kayak asal jangan mengganggu, bikin agama baru kayak nggak jadi masalah, asal jangan mengganggu orang lain, asal jangan menjahati orang lain, asal jangan menipu orang lain. Itu yang jadi masalahnya. Jadi gini guys, kalau misalnya di Konoha ya, seperti misalnya Lia Eden misalnya bikin agama baru, saya tidak mendukung ya. Contoh misalnya dia bikin agama baru, saya juga tidak mendukungnya. Kalau misalnya dia mengatakan saya dapat wahyu dari malaikat misalnya, malaikat Jibril, terus kita menanyakan mana buktinya, mana bukti videonya. Ini kan bukan apple to apple, ini kan standar ganda. Kenapa zaman dulu kita tidak mengatakan seperti itu? Mana bukti lu ketemu Tuhan misalnya, ketemu malaikat misalnya, seperti agama Yahudi misalnya,
Ya, dalam agama Yahudi ada misalnya nabi yang ketemu malaikat katanya, ya, di Israel. Masa kita nggak bisa mempertanyakan? Ya, kenapa dulu nggak dipertanyakan? Dalam agama Yahudi ya, bukan agama Marsis di Konoha, nggak ada urusan dengan agama Marsis di Konoha. Dalam agama Yahudi misalnya ketemu, ya, dalam agama Yahudi itu ada seorang nabi misalnya ketemu dengan malaikat misalnya. Kenapa zaman dulu tidak skeptis gitu? Mana buktinya lu ketemu sama malaikat? Coba panggil lagi malaikatnya, biar kita lihat ramai-ramai. Harusnya kan seperti itu. Sama seperti zaman sekarang ini. Kalau misalnya dia Eden misalnya mengatakan saya bertemu dengan malaikat, kenapa kita meneror dia? Kenapa nabi-nabi zaman dulu kita teror? Kenapa nabi-nabi zaman dulu kita tidak teror, tidak mempertanyakan? Kenapa kita percaya aja? Sama aja kan, apa bedanya kan? Jadi orang Amerika paham betul hal-hal seperti ini, makanya rakyatnya dibebaskan dalam memilih agama. Sok, lu mau milih agama apapun, mau bikin agama sekalipun seperti agama Scientology, agama Mormon, kan banyak itu di Amerika ya. Kasihan ya orang-orang yang jenius, yang SDM tinggi, ya. Bisa aja mereka merasa terkekang tinggal di Konoha, sehingga pergi ke luar negeri, katanya menjadi negara maju. Jadi hal-hal semacam ini yang tidak dipikirkan oleh DPR SDM rendah ini. Kalau hal-hal seperti ini tidak bisa diterima oleh SDM rendah atau DPR SDM rendah di Konoha, maka warga Konoha yang SDM-nya tinggi akan kabur ke luar negeri. Apa-apaan beragama seperti itu. Bisa aja orang yang kabur ke luar negeri itu ada seorang agnostik, seorang ateis. Kenapa kita selalu menghakimi seorang agnostik atau ateis gitu? Kenapa? Kecuali dia melakukan kejahatan. Kenapa kita lebih takut sama ateis atau agnostik? Padahal dia kan gak gigit, gak melakukan kejahatan. Sementara di Konoha banyak orang yang menggunakan agama gitu, topeng agama. Untuk apa? Untuk korupsi, untuk menjahati orang lain, untuk nipu, untuk menyuruh menyembah kuburan palsu. Itu kan lebih ateis daripada ateis, kalau boleh jujur. Kenapa kita selalu sentimen dengan orang yang tidak beragama, agnostik, ateis? Kenapa? Kenapa kita ketakutan? Bukankah seseorang itu dinilai dari kelakuannya, bukan dari agamanya kan? Gak ada satupun agama yang mengajarkan SDM-nya lebih tinggi. Gak ada. Gak ada satupun agama yang mengajarkan umatnya untuk lebih jujur. Gak ada. Jadi soalnya di mana? Masalahnya di mana? Saya kalau ngomongin seperti ini saya bisa gregetan ya. Kenapa sih hal semacam ini ya? Hal-hal sepele seperti ini, sederhana seperti ini tidak dimengerti oleh warga Konoha. Kenapa? Bisa aja orang yang ateis atau agnostik, seorang penemu misalnya, karena dia merasa terkekang di Konoha, dia akan pergi ke luar negeri, kabur aja dulu, pergi ke Amerika. Jadi secara tidak langsung kita sudah membuang ya SDM yang bagus di Konoha. Yang tinggal di Konoha ini ada SDM yang ya mencintai kebodohan. Bisa aja seperti itu. Saya tuh sering dapat komentar ya, kayak kalau lu nggak suka tinggal di Konoha, ya kalau lu mengkritik Konoha, saya tuh terbiasa mengkritik warga Konoha ya. Yang saya kritik itu cara berpikirnya ya, bukan benci warga Konoha. Maka akan banyak komentar, kalau enggak kamu keluar negeri aja, pergi ke luar negeri, jangan di Konoha lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang bikin orang nggak betah tinggal di Konoha dan mereka kabur ke luar negeri. Itu asal muasal terciptanya kalimat kabur aja dulu. Ya, kemudian apa dampak daripada kalau misalnya agama lokal yang tidak diresmikan? Ya ini akan menjadikan kecemburuan sosial kan. Ya bisa aja provinsi-provinsi yang minoritas itu merasa terkekang gitu, merasa tertekan. Mereka bisa aja minta merdeka dari Konoha kan. Jadi ini yang harus dipikirkan oleh DPR SDM rendah ini. Jadi hal-hal semacam ini kalau tidak ada kebebasan, mereka akan minta merdeka. Jadi jangan salahkan, bisa aja ya Papua. Kenapa Pigai mengajukan hal seperti ini? Bisa aja Papua minta merdeka dari Konoha karena masalah hal seperti ini. Jadi jangan salah. Ya. Jangan salah guys, bisa aja ya. Bisa aja Timor zaman dulu minta merdeka dari Konoha karena apa? Karena masalah agama. Gak ada kebebasan dalam beragama di Konoha. Ya. Jadi hal-hal semacam ini yang perlu dipahami oleh DPR ya. Cuman DPR di Konoha itu kan SDM rendah, nggak pernah
bisa pemikirannya sampai ke sini. Mereka hanya sibuk mikirin gimana caranya rapat, gimana caranya dapat anggaran, ya gitu. DPR Konoha. Bahkan DPR Konoha itu pernah dipermalukan di luar negeri ya. Para peneliti-peneliti dari luar negeri, ya. Para pemerhati-pemerhati luar negeri. Ya, pejabat di Konoha itu kerjanya cuma rapat, nggak ada hasil. rapat, nggak ada hasil. Ya kayak gini. DPR di Konoha itu, mohon maaf ya, SDM rendah. Rata-rata SDM rendah. Nggak semuanya tapi rata-rata SDM rendah. Masa hal seperti ini nggak bisa dipikirkan? Urgentnya mana? Nunggu Konoha ini dulu, kacau dulu gitu, perang saudara dulu gitu, nunggu Konoha ada banyak yang mengundurkan diri dari Konoha gitu, bikin negara baru gitu, nunggu Konoha mendirikan atau memisahkan diri dari Konoha gitu. Itu yang dimau oleh DPR SDM rendah ini. Silahkan tulis di kolom komentar ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Oke, terima kasih sudah menyimak kami. Saya Ray Konoha, salam rasional.